Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau beri kesempatan untuk berjumpa dalam pembelajaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 7 Desember 2020 kita akan belajar dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18 diberi judul Antara Kasih dan Ketakutan. Antara kasih dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah kisah anak muda. Sebut saja namanya Jono. Sebenarnya Jono ini bukan seorang yang pemberani. Dengan kegelapan pun agak kurang berani begitu ya. Tapi ketika dia menaksir seorang gadis, maka tiba-tiba saja muncul keberanian di dalam dirinya. Kalau dia ke rumah gadis yang ditaksir itu, karena bisanya ketemu itu malam jam 7, maka dia harus melewati 3 kuburan. Dia melewati 3 kuburan. Tapi nyatanya dia tidak takut, walaupun harus melewati 3 kuburan. Jadi muncul keberanian tiba-tiba. Jadi benar bahwa di dalam cinta tidak ada ketakutan. Nah, kali ini kita akan belajar lebih daripada cinta atau kasih seorang anak muda. Kita akan belajar lebih mengenai kasih dan ketakutan itu secara umum dalam kehidupan orang percaya. Mari kita membaca ayatnya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kata tidak ada di dalam bahasa Yunani dipakai kata auk estin. Ini kata yang berkala kini. Jadi senantiasa. Artinya apa? Kapanpun ada kasih, pasti tidak ada ketakutan. Saya ulangi, kapanpun ada kasih, pasti tidak ada ketakutan. Sementara itu kata ketakutan dipakai kata Yunani phobos. Ini semacam menerima teror. Intinya, jika ada kasih, maka tidak ada sesuatu pun atau seseorang pun yang bisa menerornya atau membuatnya takut. Kemudian yang kedua, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Apa itu kasih yang sempurna? Kasih yang sempurna adalah kasih yang mempengaruhi jiwa. Kasih yang mempengaruhi jiwa. Jadi, jika pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang dikuasai oleh kasih, maka ketakutan itu dengan sendirinya terlempar keluar. Itulah kasih yang sempurna. Jadi yang menguasai pikiran, menguasai perasaan, dan menguasai kehendak. Jika ada kuasa kasih di dalam jiwa seseorang, maka ketakutan itu menyingkir dengan sendirinya. Dikatakan di sini karena ketakutan itu mengandung hukuman.
Ketakutan mengandung hukuman. Apa artinya? Perhatikan, ketika seseorang takut, maka dia merasa tersiksa. Itu artinya mengandung hukuman, siksaan. Misalkan dia menjadi tertekan, dia menjadi menderita, dia menjadi gelisah akan kehidupan ini, akan masa depan, akan kematian. Jadi itulah yang dinamakan ketakutan mengandung hukuman. Jadi kalau ada ketakutan dalam diri seseorang, maka dia dengan sendirinya terhukum dengan tekanan dalam dirinya. Dengan penderitaan, dengan kegelisahan akan kehidupan ini, bahkan akan masa depan dan kematian. Tetapi perhatikan, kalau kasih itu menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak, maka hal-hal yang semacam itu akan dilenyapkan. Akan dilenyapkan. Hukuman-hukuman itu akan dilenyapkan. Ketertekanan itu akan dilenyapkan. Siksaan itu akan dilenyapkan. Dia tidak akan lagi gelisah akan masa depan, akan kehidupannya. Itu akan dilenyapkan. Oleh karena ada kasih yang sempurna di dalam dirinya. Yaitu kasih yang menguasai jiwanya. Menguasai pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Yang ketiga, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini kebalikan dari yang kedua tadi ya. Kasih itu tidak diizinkan mempengaruhi atau menguasai pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Jadi barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itu artinya kasih tidak diizinkan untuk menguasai jiwanya. Kasih tidak diizinkan untuk menguasai perasaan, pikiran, dan kehendaknya. Jadi tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi perhatikan kebalikan itu ya. Jadi kalau kasih itu sempurna, yaitu diizinkan untuk menguasai perasaan, pikiran, dan kehendaknya, maka tidak ada ketakutan. Tetapi kalau ketakutan yang diizinkan menguasai jiwanya, maka kasih itu menjadi tidak sempurna. Tidak bisa menguasai jiwanya. Karena sudah dikuasai oleh ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hidup ini penuh dengan teror. Artinya penuh dengan sesuatu yang berusaha membuat kita takut. Hidup ini dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita bisa takut. Misalkan masalah masa depan. Ada bayang-bayang masa depan yang suram. Ada bayang-bayang masa depan yang suram bagi kita. Itulah hal-hal yang akan membuat kita bisa takut. Ada bayang-bayang yang semacam itu. Masa depan yang suram. Itu masalah masa depan. Masalah ekonomi dan keuangan. Sulitnya mencari uang. Sulitnya mendapatkan penghasilan. Itu sebuah teror tersendiri. Teror tersendiri, Bapak Ibu. Mungkin Anda ada yang mengalami hal ini. Betapa sulitnya untuk mendapatkan penghasilan, uang yang kita butuhkan setiap hari. Jadi ini membuat kita dibayang-bayang ketakutan semacam itu. Itu teror dalam kehidupan kita. Masalah kebutuhan ya seperti itu. Bagaimana besok makan apa ya? Makan apa? Bagaimana hari ke depannya ya? Kita makan apa? Bagaimana kehidupan jasmani kita? Bagaimana mencukupkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita? Itu semacam teror yang menekan kita, yang bisa membuat kita takut. Jadi hidup ini penuh dengan hal-hal yang berusaha membuat kita takut. Bagaimana mencukupi kebutuhan ini? Bagaimana membayar
A, B, C, dan seterusnya yang memang menjadi tanggung jawab kita bulanan harus dipenuhi. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Dan bagaimana ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari, izinkan kasih menguasai kita. Izinkan kasih kita kepada Bapa dan sesama menguasai kita. Izinkan kasih kita kepada Allah dan sesama menguasai kita. Ingat, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita sedang melenyapkan ketakutan-ketakutan itu. Kita sedang melenyapkan teror-teror kehidupan kita sehari-hari itu. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah. Kita jalin persekutuan dengan Allah dengan sesungguhnya. Ambil waktu untuk bersekutu dengannya. Berdoa, pelajari firman-Nya, dengarkan suaranya. Kalau perlu, rendahkan diri dengan berpuasa. Hiduplah dikuasai dengan persekutuan dengan Tuhan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi ketika kita melakukan itu, maka dengan sendirinya ketakutan-ketakutan itu akan lenyap, akan tersingkir dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, inilah kuncinya. Ketika teror datang yang membuat kita bisa takut, maka kita lebih memperdalam kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Ketika tekanan-tekanan kehidupan itu, bagaimana mencukupkan kebutuhan, bagaimana masa depan, dan seterusnya. Tentang masalah ekonomi, keuangan, bagaimana itu. Ketika itu mencoba menekan kita terus-menerus dalam hidup ini, maka kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Yakinlah, itu akan tersingkir dengan sendirinya. Karena ketika kita mengasihi Allah, maka Allah memberikan damai sejahtera kepada kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita yang bisa menghadapi tekanan-tekanan itu. Yakinlah itu akan terjadi. Oleh sebab itu, betapa dalamnya Yohanes menulis tentang kasih dalam suratnya yang pertama ini. Banyak tempat. Kalau Bapak Ibu baca 1 Yohanes ini, kita baca, maka dapatkan kasih, dan seterusnya. Banyak sekali cerita tentang kasih atau firman tentang kasih ini. Karena apa? Kasih itu akan mengalahkan ketakutan di dalam hidup kita. Kasih itu akan menolong kita untuk kita bisa survive, untuk kita bisa bangkit kembali, untuk kita bisa bersemangat kembali. Karena kita mengalahkan teror kehidupan kita. Sekali lagi, mari kita mengasihi Tuhan dan sesama lebih dalam lagi. Dengan kegiatan kerohanian pribadi kita, dengan renungan pribadi kita, dan aktivitas sosial yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Maka kita akan menang terhadap ketakutan. Kita bangkit dan terus menjadi pemenang untuk mengalahkan setiap masalah kehidupan kita. Perdalam kasih Anda kepada Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini yang sudah Engkau berikan untuk kami gunakan belajar firman-Mu. Kami bersyukur Roh Kudus memberikan penerangan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Roh Kudus itu yang menolong kami untuk kami menerapkan firman Tuhan yang sudah kami pelajari ini, yaitu semakin menunjukkan kasih kami kepada Engkau dan kepada sesama. Karena dengan demikian akan hilanglah ketakutan dalam hidup kami, ketakutan akan kebutuhan, ketakutan akan masa depan. Hilang oleh karena kasih kami lebih besar, lebih menguasai jiwa kami, lebih menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.